Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dari jamaah Masjid Jamiatul Khair sempat lagi berkumpul dalam rangka ingin membicarakan suatu tema, dan insya Allah tema yang akan dibicarakan adalah bahasa tulis. Dan sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, kami sampaikan salawat kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas kurnia berkah dan hidayahnya lah maka kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita, Ustaz Nur Samsul Sultan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita lanjutkan dialog pada hari ini dengan topik bahasa tulis. Kita ketahui bahwa secara garis besar ada 3 bahasa. Bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa bisu atau bahasa isyarat. Saya tanyakan, di antara 3 bahasa ini kira-kira mana yang bahasa asli? Jadi bahasa lisan. Jadi bahasa lisan bahasa asli. Tetapi bahasa tulis memiliki kelebihan karena dia terdokumentasi. Dan Rasulullah Muhammad SAW mewariskan kepada kita bahasa tulis, yaitu Al-Quranul Karim, kalamullah, sesuai dengan lafaz Jibril kepada Muhammad SAW. Dan hadis, cerita tentang perbuatan ataupun pesan-pesan Rasulullah dalam bentuk hadis. Itu yang menjadi warisan. Jadi bahasa tulis. Bahasa tulis ini sebenarnya sudah berusia jauh sebelum Masehi. Fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah yang ditemukan yaitu di masa pada tahun 3400 dan 3300 sebelum Masehi di Mesopotamia, sekarang Irak. Nah, itu. Kemudian digunakan pula ditemukan pada 3400 dan 3300 sebelum Masehi di Mesir. Kemudian di China, ya, pada tahun 1300 sebelum Masehi, dan pada tahun 900-600 sebelum Masehi di Mesoamerika, yaitu Amerika Latin. Jadi inilah bukti-bukti bahasa tulis, tapi tidak menggunakan kertas. Ada yang di batu, ada yang dalam bentuk batu bata yang dibakar itu. Nah, Nabiullah Ibrahim ini berasal dari ini Mustafanya. Jadi perkirakan disitulah ajaran agama itu dituliskan. Makanya disebut Suhufi Ibrahim, Suhufi Musa, Suhufi Ibrahim, Suhufi Musa. Nah, itu diperkirakan. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa dalam surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jadi kami menurunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian pada surah Al-Baqarah 282 ini panjang ayatnya. Di situ ada perintah untuk menuliskan apabila terjadi suatu transaksi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hanya orang yang beriman ini yang ditujukan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadaitum bidaini ila ajalin musammah. Jika kalian melakukan suatu transaksi pada waktu tertentu, faktubuhu, maka tuliskanlah. Ini perintah di awal ayat ini. Nah, sekarang ini ada terjadi di orang tua kita biasanya melakukan kesepakatan tidak tertulis. Itu menjadi masalah di belakang hari. Padahal Quran itu 1500 tahun lalu
1400 tahun lalu sudah menganjurkan untuk menulis. Ya. Nah sekarang ini tulisan itu sudah beralih ke digital dan sangat mudah orang menulis untuk menyampaikan pesan-pesan. Sekarang ini banyak tulisan itu digantikan dengan simbol. Simbol itu sebenarnya kita kembali kepada zaman purba. Sebelum ditemukannya tulisan itu simbol. Makanya menulis kita sebenarnya itu lebih murni pikiran kita. Tapi kalau kita ambil, kita hanya merekam kemudian dialihkan, di-forward, sebenarnya itu tidak mewakili pikiran kita, tapi pikirannya orang lain. Boleh jadi pas, boleh jadi tidak. Jadi yang murni sebenarnya itu adalah menulis berupa aksara kita tuliskan. Itulah murni tulisan bahasa. Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi tentang bahasa tulis. Bahasa itu merupakan alat komunikasi dalam rangka menyampaikan pesan-pesan yang dianggap penting. Dan bahasa merupakan ungkapan-ungkapan yang disepakati ya dalam satu bangsa, suku ataupun daerah. Di zaman Nabi, kalau Al-Quran diturunkan itu dengan lisan. Untuk mendokumentasikannya, maka para sahabat banyak yang menulis di batu, di pelepah kurma dan sebagainya. Itu satu upaya-upaya dalam rangka mendokumentasikan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ini yang kita tulis dibagi lagi banyak ragamnya. Ada bahasa tulis ilmiah, ada tentang ekonomi, sosial budaya, sejarah dan segala macam. Nah, dan masing-masing mempunyai gaya-gaya penyajian. Ya, gaya penyajian. Ada lagi yang bukan terakhir ya. Ada juga namanya bahasa jurnalistik. Ini beda lagi. Jadi khusus. Nah, bahasa jurnalistik cenderung kepada bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu secara singkat, padat, dan tepat sasaran. Sehingga mungkin di dalam bahasa ilmiah banyak mau ditransfer ke bahasa jurnalistik itu banyak kata yang kita tidak perlukan ya. Karena dikhususkan bagi orang-orang yang rata-rata pendidikannya general. Boleh jadi pendidikannya di bawah SD ataupun SD, SMP. Jadi diupayakan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, gampang dipahami, sehingga pesan-pesan yang sampai itu bisa cepat orang serap. Nah itulah. Nah kemudian bahasa ini sebenarnya yang tertulis itu sangat penting sekali. Karena Pak Nuri ini pernah membaca buku yang beberapa tahun yang lalu ya, seorang penulis asing yang menceritakan satu daerah. Dia menceritakan ada orang yang dia temui namanya sini, bahasa daerah namanya. Jadi kalau kita baca di ujung-ujung zaman, kita kesannya itu menarik ya. Karena ungkapan-ungkapannya menceritakan tentang hal-hal yang sudah lalu. Nah itulah fungsinya bahasa. Jadi kalau kita tulis misalnya sekarang, 200 tahun yang akan datang itu sudah antik ya, sudah sangat menarik orang baca. Nah, jadi pesan saya jangan pernah berhenti menulis, tulis saja apa yang Anda alami, ya, karena itu pasti ada manfaatnya nanti. Apalagi kalau ada ilmunya di dalamnya, ya, itu pentingnya bahasa. Saya kira sedikit dari saya ya begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.